Selamat datang sahabat Lingkar Madani, selamat datang Ibu Arianti, Ibu Masih. Maya, dan selamat datang Mbak Ririn selaku moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan cohort dengan topik Designing Organization Structure yang akan dibawakan oleh Ibu Arianti Sejono. Selanjutnya, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku serahkan ke Mbak Ririn selaku moderator kita. Silakan Mbak Ririn. Terima kasih Mbak Fahira. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan Selamat pagi. memperkenalkan singkat pembicara kita hari ini ada Ibu Arianti Sujono atau akrab disapa dengan Bu Ari. Beliau lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan mengawali karir sebagai Miller Apprentice di Biro Konsultan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Setelah itu, Bu Ari sudah bekerja di berbagai organisasi dan industri di bidang human resource, antara lain di PT Prudential Bank Bali Life Insurance sebagai HR dan Office Service Manager, PT Jati Solutions sebagai HR dan Administrasi Support Manager for Indonesia, Tekra Food Indonesia sebagai Manajemen dan Organization Development Manager, dan Chevron Indonesia sebagai HR dan Office Service Manager, HR Counselor, HR Manager Java, dan GP. Sebelum bergabung di Insan Performa Consultant, Bu Ariati bekerja di PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur, Jakarta sebagai HR Consultant dan mengelola HR Department. Langsung saja kepada Bu Arianti untuk membawakan materi, silakan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, ini kecenderungan nih kalau membaca nama saya karena ejaan lama ya, jadi Sujono. Saya tepat lebih pada Suyono. Oh, oke. It's okay, no problem. Oke, baik. Terima kasih sudah diberi kesempatan saya untuk men-sharing kaitannya dengan merancang struktur organisasi. Ya, di sini ini dalam waktu 2 jam ini lebih kepada banyak overview ya, secara garis besar. Dan jika mana ingin ada lebih lanjut, tentunya nanti pihak Lingkar Madani ataupun Penabulu yang nanti akan mungkin ada pelatihan yang lebih detail lagi tentunya. Nah, oke. Ini adalah agenda yang akan kita bahas atau saya sampaikan pada hari ini, yaitu pertama kaitannya dengan nanti kita akan secara garis besar dulu mengenai bagaimana merancang struktur organisasi. Termasuk di dalamnya, mungkin Bapak dan Ibu sudah punya materinya atau ini saya panggilnya Bapak Ibu atau Kakak. Bapak Ibu aja ya, lebih enak ya. Kemudian ini juga nanti ada evolusinya. Nah, kemudian kita akan membahas kaitannya triggersnya, apa yang penyebab atau pencetus kita perlu adanya organizational design. Kemudian yang dilanjutkan dengan tipe-tipe struktur organisasi, key komponen atau yang paling penting itu apa dalam organisasi, pembuatan struktur organisasi, frameworknya seperti apa atau alur prosesnya, ya. Kemudian keuntungan apa sih kita memiliki struktur organisasi dan langkah-langkah kalau kita mau membuatnya bagaimana, serta tipsnya atau 8 common principle yang perlu kita perhatikan pada saat pembuatan struktur organisasi. Juga nanti ada contoh-contoh ya di akhir sesi ini mengenai struktur organisasi seperti apa saja. Nah, dan terakhir adalah key takeaway sama tanya jawab. Namun, nanti saya akan pause atau saya akan berhenti setiap sesi atau setiap agenda ini jika mana Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Bisa dengan raise hand ya. Nanti Mbak Ririn ataupun Mbak Fahira bisa bantu. Oh, ini ada pertanyaan yang mungkin urgent pada topik ini ya. Gitu nggak ada masalah. Nanti kita akan stop ya. Nah, ini quote ini saya ambil dari D. Ward Hawk. Beliau adalah founder dan CEO dari Visa. Mungkin jelas ya Visa Card itu ya Visa. Nah, ini beliau ini mengatakan bahwa an organization no matter how well designed is only as good as the people who live in it. Maksudnya adalah sejauh apapun, secanggih apapun, sebagus apapun
struktur organisasi yang kita buatnya, ya. Tapi yang paling penting adalah orang yang ada di dalamnya, ya. Jadi kalau kita sudah membuat struktur organisasi, pastikan bahwa ini diimplementasi dan disosialisasi sehingga roles atau yang efeknya ke depannya juga tahu ya alur proses komunikasi dan sebagainya. Oke. Terima kasih Mbak Ririn. Kita lanjut. Dan sebelum kita masuk ke introduction, ini ada beberapa pertanyaan. Saya minta Bapak dan Ibu menjawabnya di kolom chat ya. Kalau ini pertanyaan pertama adalah saya balik ya. Jadi di antara Bapak dan Ibu yang hadir di sini, siapa yang belum memiliki struktur organisasi? Belum. Saya bilang belum. Kalau ini kan yang sudah ya. Siapa yang belum? Silahkan kolom chat, raise your hand. Atau mungkin saya belum gitu aja. Atau saya gitu. Terserah. Silakan Bapak Ibu. Teman-teman silahkan menjawab di kolom sudah atau belum. Bagi yang belumnya silahkan jawab sudah ada kata Kak Arifudin. Oke. Yang lain boleh. Ada yang belum? Harsa sudah ada Bu dari Kalinda Biki. Berarti saya anggap semua sudah ada ya, karena yang merespon belum tidak ada ya. Jadi Iya. hampir semuanya sudah ada. Oke. Oke, berarti semua sudah ada. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua atau cek yang kedua, yaitu mengenai size organisasi atau jumlah yang ada di organisasi. Ya, kalau Anda, Bapak dan Ibu memilih satu, berarti jumlah yang di dalam organisasi itu kurang dari 5. Ya, jika mana di antara 5 sampai 20 orang, yaitu pilih 2, dan jika mana pilih 3, itu lebih dari 20. Ya, silahkan. Sudah ada jawab. 2 dari Kak Gunawan Syarifudin. Kak Berlando 2. Ayo yang lainnya 2. Dari Kak Ahmad 3. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, jadi mungkin rata-rata di antara 5 sampai 20 orang atau personel ya. Oke, kita lanjut ke polsek yang ketiga. Ini kaitannya dengan berapa lama organisasi Bapak dan Ibu sudah berdiri. Ya, jika Bapak dan Ibu memilih nomor 1 atau 31, itu less than 3 years, jadi kurang dari 3 tahun. Jika mana pilih eh, apa jawaban kedua, yaitu 3 sampai 5 tahun. Dan jika mana Bapak dan Ibu memilih jawaban ketiga, berarti lebih dari 5 tahun. Silakan. Sudah ada jawaban dari Kak Arifudin 3 dan Kak Gunawan pun juga memilih 3. Dari Kak Berlando 2 dan dari Kak Ahmad 3. Hmm, Yang lainnya dari berarti rata-rata di atas 5 tahun ya, kalau saya lihat dari respon-respon yang muncul ya. Iya Kak Fahira. iya benar. Ah, Ada yang ada yang satu. baru saja sama sekali. Ya. Ini dari Tunas ya. Tunas tadi berapa jumlah orangnya? 5 orang. Oh, 5 orang. Oke, berarti you choose number 2 ya. Ha, Oke. Maaf Mbak, Oke. tadi kurang jelas pertanyaannya apa? Yang nomor yang mana Ibu? Yang ini yang sekarang, Oh, yang sekarang. Oke. Edge Jadi Organization. ya, yang Ini ya? pertama adalah apakah Ibu sudah mempunyai struktur organisasi? Iya, sudah. Oke, kedua adalah berapa besar atau jumlahnya karyawan yang saya sebutnya personel ya Bu ya. Personel Oke. yang ada di tim Ibu, di organisasi Ibu. Jika Oh, pilih 20 ke satu, atas. 20 ke atas, berarti Iya. pilih nomor 3. Oke. Tiga. Kalau 3 itu kaitannya berapa lama organisasi Ibu sudah berdiri. Misalnya Iya. kurang dari 3 tahun, berarti pilih satu. Lebih dari 5 tahun. Dari Oh, berarti 2000. yang 3. Oke, baik, baik. Iya, makasih. Heeh. Ya. Oke, terima kasih atas responnya.
ya. Nah, ini kita mulai dengan introduction, itu kaitannya dengan definisi yang pertama kali ya. Nah, ini beda antara organizational design dengan organizational structure. Kalau desain itu mendesain, jadi merancang istilahnya kan gitu ya. Dari diawali dengan strateginya apa? Kita mendirikan organisasi ini kepentingannya untuk apa sih? Nah, itu istilahnya. Dari mulai itu dulu, kemudian prosesnya seperti apa, budaya mau yang kita bangun seperti apa, ya. Jadi tidak hanya ini, tapi juga melihat ke depannya juga nantinya gimana, ya. Itu kaitannya dengan organizational design. Mengerucut organizational structure atau struktur organisasinya, yaitu adalah bagian dari organizational design. Nah, kan tadi kan kita sudah melihat prosesnya atau strategi prosesnya ya dari perusahaan atau dari organisasi. Sekarang kita membuat strukturnya. Oke, kita sudah mendesain secara keseluruhan organisasi ini kita mau dibawa kemana. Kemudian kita strukturnya seperti apa yang mau kita implementasikan, ya kan? Nah, fokus kali ini adalah pembuatan struktur. Kalau saya di Polsek kan sepertinya Bapak dan Ibu sudah mempunyai struktur organisasi. Nah, sekarang kita lihat apakah struktur organisasi ini nantinya sesuai atau tidak dengan organisasi yang maksudnya yang akan dijalankan oleh Bapak dan Ibu terutama ke depannya. Dan satu lagi saya point out atau saya garis bawahi bahwa struktur organisasi ini bisa berubah. Jadi tidak harus selalu stay sampai organisasi ini ke depannya. Enggak. Dia bisa berubah selama dia ada perubahan kaitannya dengan bisnis strateginya. Ya, nanti kita akan fokuskan di sana. Saya akan share di sana juga nanti. Kemudian juga pasti akan berubah kalau di mana mungkin ada pengurangan dan sebagainya. Oke. Jadi struktur organisasi ini tujuannya adalah sebagai fundamental ya. Ada kaitannya dengan mengalokasikan, koordinasinya gimana, seperti apa, supervisory-nya atau siapa yang akan menjadi supervisornya kan gitu ya. Kemudian bagaimana tujuannya adalah untuk bisa mencapai goalnya atau tujuannya atau apa yang akan dicapai atau arahan dari siapa dan sebagainya. Nah, kenapa kita perlu sekali memiliki struktur organisasi? Tadi kan kalau saya lihat Bapak dan Ibu hampir semuanya sudah mempunyai struktur organisasi ya. Ya, oke. Yang pertama adalah clarity dan efisiensi. Clarity dan efisiensi itu maksudnya clear ya, maksudnya jelas, kejelasan dan untuk cara kerjanya lebih efisien ya atau streamline processes juga termasuk di antaranya. Jadi di sini akan mendefine juga atau memberikan arahan kaitannya dengan roles and responsibilities atau kaitannya dengan tanggung jawabnya, ya toh? Menggambarkan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab akan dan tugas apa. Terus kemudian ini tujuannya adalah untuk mengurangi kebingungan dan tumpang tindih. Kalau dalam struktur itu kan misalnya kan kita kan mendesain ini kan sangat penting karena kita perlu tahu supaya tidak ada yang mengerjakan dua orang yang mengerjakan hal yang serupa kecuali itu masih dalam satu garis ya. Oke. Kemudian juga untuk streamline prosesnya supaya prosesnya lebih efisien dan juga supaya dapat dikerjakan dalam tepat waktu. Yang berikutnya kaitannya improve communication, maksudnya komunikasinya biar jelas ya. Jadi jalur pelaporannya kan gitu ya. Tujuannya adalah apa? Memudahkan informasi mengalir ke atas, ke bawah dan sebagainya atau secara rekan atau peers-nya. Ya. Dan selain itu juga di improve communication itu antara kolaborasi sesama, ya. Jadi mendorong koordinasi dan kerjasama dengan tim atau dengan departemen yang lain tuh agar lebih baik ya, gitu. Yang ketiga kaitannya dengan enhance agility atau kelincahan dalam itu bisa dapat ditingkatkan. Misalnya salah satu ininya apa aja, misalnya adaptability atau beradaptasi, ya, kemampuan beradaptasi. Jadi supaya organisasi itu dengan cepat merespon perubahan di lingkungan eksternal. Misalnya kalau misalnya sekarang organisasinya hanya bergerak di dalam satu bidang kecil saja, misalnya ya, tapi ternyata dituntut oleh masyarakat yang lain kan gitu. Jadi intinya itu bisa segera cepat berubah dan di bagian mana yang harus kita rubahnya kan begitu.
Di samping itu juga support innovation. Di sini adalah supaya fleksibel bagaimana mendorong kreativitas dan implementasi ide-ide baru. Jadi ada bagian yang kaitannya dengan program atau mungkin bagian dari yang project tertentu ya, itu yang akan menganalisa atau mungkin ada dapat tambahan istilahnya donation yang untuk melakukan research ya atau riset-riset yang diperlukan karena memang itu adalah tuntutan dari lingkungan. Yang keempat kaitannya dengan strategic alignment atau penyelarasan strategi. Tentunya kenapa penting juga karena harus sesama dengan goal atau tujuan organisasi tersebut ya. Jadi strukturnya itu mendukung arahan dari organisasi atau perusahaan tersebut, oke. Kemudian juga masuk dengan adanya memungkinkan pencapaian tujuan itu sendiri. Jadi membantu atau memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan yang strategis. Yang kelima itu kaitannya dengan employee satisfaction. Apa hubungannya dengan struktur? Harus penting kok ada kaitannya dengan employee satisfaction. Karena apa? Satu, memperjelas harapan ya, peran dan tanggung jawab masing-masing karyawan atau personel, apa yang diharapkan dari mereka. Juga di samping itu meningkatkan moral ya. Jadi kalau jika mana ada struktur dengan baik dapat menghasilkan kepuasan pekerja tersendiri ya. Ya. Kemudian yang keenam adalah effective decision making. Di sini adalah pengambilan keputusan yang efektif. Kenapa ini kok ada hubungannya dengan struktur ya? Oke. Karena di sini ada kaitannya dengan authority and accountability atau wewenang dan akuntabilitas. Jadi siapa yang berwenang untuk memutuskan sesuatu, siapa yang punya otoritas untuk misalnya meng-approve atau menyetujui sesuatu, ada keputusan-keputusan supaya setiap yang dibuat itu adalah tepat. Di samping itu juga lebih cepat atau speed ya, kecepatan dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah resource optimization atau optimalisasi sumber dayanya, yaitu jika mana kita membentuk struktur, jadi kita paham nih jangan sampai ada yang redundant, maksudnya redundant itu tidak ada posisi yang mungkin tidak perlu sebenarnya kan gitu ya. Jadi alokasinya juga bisa, misalnya kita ada ada proyek baru sehingga mungkin dengan strukturnya bisa berubah kembali, jadi yang orang yang mungkin sudah tidak diperlukan di proyek ini bisa dimanfaatkan di proyek yang lain. Di samping itu juga tentunya lari-lari lagi ke cost atau ke pendanaan gitu ya. Kemudian kenapa impact organization? Apa sih impactnya dengan mendesain organisasi ini? Satu pasti increase efisiensi ya kan? Lebih efisien. Kedua, tadi kaitannya dengan decision making ya atau keputusan, mengambil keputusan secara cepat dan lebih efektif. Ketiga, kualitasnya cara menservis atau melayanan itu lebih bagus kan gitu. Tentunya high profits atau returns-nya dari hasil ini. Customer service relation juga lebih bagus ya, dan cara kerja kita juga kondisinya lebih bagus kerjanya, lebih happy, healthier and more motivated workforce ya. Dan yang terakhir adalah pasti akan siap dalam menghadapi ke depannya. Walaupun tidak selalu sih, tapi paling tidak dengan struktur organisasi atau mendesain ini dengan ini kan kaitannya dengan organizational design, berarti strategi-strateginya kita sudah siapkan, antisipasinya pasti kalau ke depan proyek ini tidak berhasil atau dan sebagainya, atau program ini tidak berhasil dan sebagainya, otomatis sudah siap juga dengan kita tahu bahwa personel-personel kita akan dilarikan kemana. Oke. Selanjutnya kita akan membahas kaitannya evolusi. Jadi kita memahami mengenai evolusi. Nah, ini adalah sebuah evolusi dari organisasi, ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat perhatikan gambar ini hanya snip dari sebuah struktur ya. Struktur di mana dulu mungkin sebuah organisasi ada base family business atau extended family atau mungkin grup atau mungkin suatu kelompok ya gitu. Nah, kemudian along the way ada juga ya, kaitannya dengan seperti organisasi di ketentaraan atau kemiliteran ya. Kemudian along the way lagi itu kaitannya dengan kompetitif di market itu supaya itu ada trading, banking, ada companies ini bentuknya yang di tengah yang di nomor kanan ya. Terus yang terakhir adalah untuk civil society atau aktivis. Ya, biasanya seperti itu ya.
Kita lanjut lagi. Ini masih tetap kaitannya dengan evolusi, tapi lebih kepada spesifik kepada generation. Ya, mungkin Bapak dan Ibu tahu kan ada generation baby boomers atau yang zaman dulu itu biasanya lebih hierarki ya bentuknya. Kemudian generasi X itu biasanya bentuknya seperti apa? Matrix sebenarnya di sini ya. Kemudian generasi Y itu lebih kepada flat atau lebih banyak ke digital entrepreneur. Ini biasanya digunakan oleh digital entrepreneur. Dan generasi Z itu multi career, dia bisa memiliki karir yang banyak, bisa mengoperasikan bisnis yang banyak. Nah, itu seperti ini. Nah, who knows what yang ke depannya apa ya. Aku dengar-dengar ada generasi alpha atau apa ya, mungkin Bapak dan Ibu mungkin lebih paham lagi, tapi itu baru generasinya, tapi organisasi seperti apa, nah itu mungkin lebih kepada mungkin working from home dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan yang ini masih mengenai generation atau evolusinya. Ini kaitannya growth-nya ya, growth modelnya. Jadi ini adalah kebetulan kurang jelas di bawahnya ya, mungkin agak kelihatannya sangat tertutup. Oke, ini yang vertikal adalah menunjukkan besar kecilnya dari organisasi tersebut. Kemudian yang horizontal lines ini menunjukkan adalah berapa lama perusahaan itu atau organisasi itu berdiri, ya. Kalau kita ambil garis yang diagonal itu menunjukkan perkembangan dari organisasi itu sendiri, ya. Nah, di awal-awal dari small atau startup kita sebutnya, itu biasanya banyak kreativitasnya ya yang muncul ya gitu ya. Atau biasanya itu dari usaha yang kecil ya, namanya juga startup company. Nah, disinilah biasanya masih muncul adanya yang kemudian ada yang disebut crisis leadership. Biasanya kalau nanti baru-baru kan masih banyak learning by doing dan banyak lagi yang masalah-masalah yang akan dihadapi. Dengan sendirinya akan timbul atau tumbuh adanya direction yang lebih jelas lagi, yaitu atau kita sebut dengan functional structure. Along the way, ke depannya lagi, sama jalannya pertumbuhan dari organisasi tersebut, muncullah namanya krisis otonomi, ya toh. Jadi di sini kalau di bahasa yang lain adalah krisis dalam pertumbuhan, atau ini disebut yang next levelnya adalah pertumbuhan, ya. Nah, dengan demikian muncullah desentralisasi struktur. Jadi semua kecenderungannya fokus kepada decentralized, ada yang mengontrolnya. Nah, timbullah krisis kontrol yang muncullah yang namanya coordination atau kita sebut ini lebih kepada tersegmented ya. Nah, kalau sudah begitu kan sudah istilahnya aman gitu, rasanya aman, tapi belum tentu. Masa ada namanya crisis of breadth of depth. Artinya apa? Kembali seperti semula. Jadi mungkin perlu direview ulang strukturnya kan gitu ya. Karena transformation atau perubahan-perubahan dalam organisasi itu selalu dilihat kembali lagi. Satu, strategi yang tadi ya. Kemudian juga eksternal atau bisnisnya directionnya seperti apa. Ya, gitu. Atau juga kaitannya dengan employee retention, employee attrition. Jadi misalnya banyak tim ini yang berubah atau proyek ini sudah selesai atau proyek ini kok tidak berkembang dan sebagainya ya. Jadi kembali lagi yang disebut dengan back to basic, kembali lagi dari awal gitu. Oke. Ini saya kira kaitannya dengan introduction sudah selesai ya Mbak Ririn ya. Jadi saya post di sini, mana tahu ada Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Maaf, masih ada satu lagi. Evolusinya ya Mbak Ririn ya. Struktur dari evolusi yang tadi, ini sebenarnya tadi sudah digambarkan di depan ya. Ini hanya menggambarkan bentuk strukturnya ya, struktur organisasi. Tadi selintas waktu kita membahas generation tadi sudah ada, yaitu ada traditional vertical structure yang benar-benar yang sangat hierarkier gitu ya. Terus kemudian team and project managers for horizontal coordination. Ini biasanya matriks organisasi. Dan saya kira mungkin itu salah satu yang tepat juga untuk tim atau yayasan yang Bapak dan Ibu pimpin saat ini. Mungkin cenderungannya ke sana atau mungkin malah yang berikutnya re-engineering to horizontal processes ya atau yang terakhir learning organization. Oke,
Kita lanjut aja dulu. Nanti kalau ada yang berikutnya, ini triggernya apa sih? Kenapa kita membuat organizational design atau mendesain atau merancang sebuah organisasi? Biasanya ada 3 hal. Yang pertama karena ada perubahan, ya, atau baru sama sekali, ya. Baru itu maksudnya startup, organisasi startup yang baru muncul, ada project gitu ya, atau ada perubahan strategi atau bisnisnya, itu satu. Yang kedua ada strategi baru atau tujuan baru. Jadi misalnya organisasi ini tadinya bergerak untuk memfoto mengenai atau yayasan ada proyek kaitannya dengan mengedukasi para istilahnya masyarakat ya untuk bagaimana menggunakan suatu, misalnya dulu saya pernah di suatu ikut yayasan yaitu kaitannya membuat tungkusai, kalau mungkin pernah dulu zaman dulu sekali, yaitu sebuah tungku ya, dan itu diterapkan oleh suatu yayasan tersebut untuk istilahnya mengedukasi kepada para masyarakat desa tersebut untuk penggunaan pembuatan tungku yang baik seperti apa kan gitu. Nah, itu kemudian karena ini sudah terrealisasi, goalsnya berbeda. Jadi alat yang berbeda lagi dan sebagainya atau sudah tidak menggunakan itu. Dan terus yang terakhir, yang ketiga adalah desain atau saat ini sudah tidak lagi sesuai ya, tidak lagi sesuai, sama sebenarnya ini mirip-mirip, jadi karena perubahan, karena new strategi dan goalsnya dan tidak sesuai. Oke. Nah, ini tipe organisasi ada 2, hierarki yang mungkin terlalu struktur tersebut ya, ada fungsinya, ada divisinya dan sebagainya. Terus ada organik yang namanya flat tadi, yang matrix ya, atau mungkin network itu kan bisa ya dari jarak jauh, mungkin dari mana-mana gitu kan ya. Nah, itu namanya disebut network structure atau organik ya, tipe organik. Oke, ini adalah komponen-komponen yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan struktur. Oke, jadi sebelum saya ke Mari, mungkin ada pertanyaan dulu yang tadi. Kalau tidak ada, saya masuk ke yang tadi itu, yang key point yang harus diperhatikan dalam pembuatan struktur. Mungkin karena Bapak dan Ibu semua sudah punya struktur, sekarang sambil menginternalize atau mereview struktur yang Bapak dan Ibu sudah miliki, ya. Yang pertama adalah kita sebut dengan departmentalization. Apa itu artinya? Ini kaitannya dengan adakah fungsi-fungsi departemennya. Misalnya ada bagian project sendiri atau business development, ada bagian mungkin finance-nya atau admin-nya, atau kadang-kadang admin sama finance digabungkan menjadi satu. Bahkan mungkin SDM membawa finance. Ada yang seperti itu karena melihat size atau dari organisasi itu sendiri, ya. Itu makanya perlu diperhatikan itu satu. Yang kedua, chain of command. Siapa yang ngurusin? Siapa yang menjadi atasan atau struktur itu, ya kan gitu. Jadi siapa yang menjadi yang berikan assignment atau tugas misalnya kan gitu. Dan apa yang diharapkan dari masing-masing tim ya gitu misalnya, dan bagaimana si atasan tersebut atau seorang leadernya tersebut memotivasi supaya proyek ini bisa dicapai dengan tepat waktu, seperti itu. Yang ketiga, kaitannya dengan span of control, kontrolnya, yaitu kaitannya misalnya berapa jumlah orang yang diperlukan, apakah necessary kita harus perlu 5, padahal proyeknya cuma 2, misalnya seperti itu, ya, di tim kita. Nah, seperti itu. Jadi, gali lagi lebih jauh lagi, kembalikan lagi ke strateginya apa, ya, karena itu bisa juga bisa dilakukan dalam artian kata gini. Oke, proyek ini walaupun cuma ada 2 proyek, tapi satu proyek memerlukan beberapa orang, misalnya dalam proyek itu, ya, untuk yang menangani ini, tapi dalam satu tim itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah centralization and decentralization. Maksudnya apa di sini? Centralization berarti otoritasnya. Otoritas di sini adalah siapa yang paling otoritinya, ya. Decentral system allows di mana level manajemen yang mempunyai siapa yang
yang mempunyai keputusan dan sebagainya. Ya, ini kaitannya centralization sama decentralization. Apakah ada di sini di Indonesia, ataukah ada di kota tertentu, ataukah mungkin karena ini mungkin ada kaitannya dengan donasi dari luar, misalnya dari luar yang akan sebagai otoritasnya, di sentralnya semua keputusan atau gitu. Nah, yang berikutnya di sini adalah work specialization. Artinya adalah siapa yang punya kompeten untuk mengerjakannya, kan gitu ya. Atau siapa yang punya pengalaman atau skillnya atau edukasinya ya dan sebagainya. Kemudian formalization yang terakhir yaitu degree of formalization. Di sini maksudnya adalah kaitannya dengan peraturannya, guideline atau cara kerjanya, ya kan? Terus kemudian bagaimana budaya akan dibuat dalam organisasi tersebut, ya. Nah, sampai di sini karena sebelum memasuki topik yang berikutnya. Ada pertanyaan, Saya Bapak ingin dan Ibu? bertanya, Mbak. Boleh silakan. Maaf, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat Saya ingin pagi. menanyakan terkait the key component of organization structure. Pertanyaan saya pertama, span of control itu maksimal berapa ya, Mbak? Yang paling cocok, yang paling Enggak, bagus. maksudnya gini, untuk sebuah organisasi maksimal. Kalau tadi kan, misalnya kalau programnya cuma kecil, 2 nggak perlu harus sampai berapa. Tetapi pertanyaan, kalau program ini besar dan banyak, maksimal span of control seseorang itu idealnya berapa? Kalau dia sebagai seorang leader, itu sebenarnya kembali lagi. Is the project itu varieties nggak? Kalau varieties ya berarti satu orang, biasanya nih kalau pengalaman di saya ya, Iya, ya. pengalaman di saya itu antara 6 sampai 8 Oke, untuk leader ya. untuk leader. Ya, ini karena Ya. span of control ini kan kembali lagi larinya adalah ke leader ya, berarti kan bukan artinya. Tapi kalau misalnya dia many projects kan gitu, nah itu perlu ada subnya, misalnya ada headnya ya, kemudian ada supervisor atau istilahnya kita sebut head of the project atau head of facilitator atau apa istilahnya kan gitu. Nah dia dari sub-subnya kan kembali lagi seperti itu. Walaupun mungkin jenisnya sama, cuman mungkin beroperasinya di daerah wilayah-wilayah yang berbeda-beda kan begitu misalnya. Misalnya walaupun dalam satu kota, tapi mungkin ada wilayah barat, selatan, timur, dan sebagainya kan seperti itu. Nah, tinggal masing-masing itu perlu mengerjakan seberapa jauh kan gitu. Maksudnya sampai end to end atau gimana. Nah, biasanya relatifly antara 6 sampai 8 itu maksimum. Karena kembali lagi seorang supervisor atau leadernya kan dia kan harus mereview kerjaannya kan gitu kan ya. Memotivasi, memberi semangat kan gitu, mengarahkan kan gitu. Nah ini saya di pengalaman saya pada saat di oil and gas company atau energy company, di mana karena dia adalah sifatnya drilling, sehingga drilling itu kan perlu banyak orang ya, istilahnya kan gitu, yang ngedrill ataupun operator lah istilahnya kan gitu. Nah sebenarnya leadernya kan cuma satu, makanya ada namanya istilahnya kayak kalau di ini ada apa? Ada foreman ya istilahnya ada kalau mungkin di proyek ada istilahnya junior supervisor atau apa yang untuk membantu atau asistennya lah kasarnya gitu untuk membantu. Tapi dia tidak punya otoritas untuk misalnya mereview kenaikan pangkat dan sebagainya itu belum. Tapi tetap bisa memberikan saran kepada atasan tersebut. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Satu lagi boleh nggak, Mbak? silakan. Nah, kayak kaitannya dengan centralization, decentralization. Ini mungkin saya perlu penjelasan Lebih detail. lebih detail. Maksud saya gini, apakah organisasi ini yang dimaksudkan ini, apakah organisasi ini misalnya keputusan-keputusan ke sentral atau lebih didesentralisasi? Apakah itukah maksudnya atau bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi otoritasnya itu kepada siapa? Jadi di sini istilahnya apakah cukup pada level tertentu? Misalnya kalau tadi itu kalau Ibu kan misalnya mungkin ada level istilahnya manager project gitu ya, atau director project istilah atau business development kita sebutnya atau apa. Nah, di situ ada sub-subnya. Nah, apakah mereka bisa membuat istilahnya mempunyai wewenang untuk memutuskan masing-masing atau harus ke pihak itu, atau bahkan mungkin sifatnya adalah misalnya organisasi ini masih punya head di luar negeri misalnya, atau
punya head di Jakarta misalnya atau di mana headquartersnya kan gitu ya. Sehingga keputusannya disentralkan semua misalnya kalau untuk misalnya hiring orang gitu ya atau merekrut tenaga di organisasi gitu. Harus meminta istilahnya dia yang memutuskan gitu yang di sana kan gitu. Itu salah satu contohnya. Hmm. Mbak, saya ingin memberikan gambaran seandainya nih sebuah organisasi kan ada direktur eksekutif, ada misalnya ada 5 manajer atau 6 manajer. Kemudian di bawahnya manajer itu ada misalnya koordinator kah, apa senior advisor kah gitu ya. Nah, pada saat misalnya ada manajer program A, manajer program G, apakah kalau yang misalnya semua keputusan terkait dengan program A maka keputusan tertinggi misalnya di manajer kah atau semua harus ke DE eksekutif? Nah, tergantung dari organisasi. Jadi ini centralizing sama decentral ini membedakan atau kan otoritas Hmm. semana, ya kan gitu. Jadi kalau hanya once the project atau the program sudah disetujui, tentunya setiap manajer tersebut yang bertanggung Yang jawab betul. atas program tersebut, dia kan yang Ya, mempunyai ya, wewenang untuk menyatukan gitu. Tinggal iya, pelap pada beda. si direktur seperti program Ya, itu, iya. Tapi tentunya program-program tersebut kan sudah disetujui dulu kan ya, gitu, ya, ya, dan ya. diberikan otoritas. Jadi istilahnya mungkin kalau bahasanya TOKA ya, table of authority. Jadi harus membuat suatu, ini kan part of the design ya, istilahnya kan gitu. Ya, Part of the organization design, bukan organization structure. Jadi dia harus mendesain bahwa untuk level manager selama sudah disetujui oleh si direktur eksekutifnya kan misalnya seperti itu di I-nya. Jadi otomatis mereka punya kontrol atau punya istilahnya punya wewenang sejauh mana kan gitu. Nah, define hmm, seperti itu. hmm, hmm. Oke. Jalan nggak sesama Artinya yang teknis ya diselesaikan manajer, ya kan? Oke. iya, Terima kasih Mbak penjelasannya. sama-sama. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ya, sudah cukup. Mau dilanjut? Mbak, sorry, saya jadi Oh, banyak oke. pikir nih lihat bagian Silakan, ini. Ibu. Nah, menurut pengalaman dari narasumber, untuk Ya, sebuah desain organisasi yang efektif ini kan ada 6 komponen. Maksud saya, apakah semua komponen ini harus ada atau atau tergantung kondisi organisasinya, misalnya, oh saya nggak perlu yang ini atau ini. Gimana, Mbak? oke. Ini adalah key, berarti kunci. Hmm, Ya, 6 berarti ini harus harus ada. ada ya. Oh, oke. Jadi pada pembuatan struktur, tentunya kita kan harus mendesain dulu, merancang. Ya, 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 merancang organisasi seperti apa. Bukan struktur ya. ya. Yang tadi kan kita sudah mendefine bedanya desain organization sama structure. Organisasi Ah, structure. Iya kan, ada bedanya kan gitu. ah, Organisasi structure sebenarnya part of the design. Jadi ya. pada saat pembuatan struktur tentunya mengacu kepada strategi tadi yang didesain. Hmm. Jadi otomatis ini adalah hal-hal yang perlu 6 kunci ini diperhatikan. harus ada. Ya, Ya, gitu. ya. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ini nanti next-nya, coba Mbak Ririn, kita langsung ke slide yang berikutnya. Ini adalah kaitannya dengan faktor-faktor yang perlu dikonsiderasi, jadi perlu diperhatikan dalam mendesain organisasi. Ya, pertama situasinya, maksudnya apa? Strateginya apa? Teknologi yang akan dipakai seperti apa? Misalnya seperti itu. Man, itu maksudnya human-nya, ya. Mungkin dia perlu orang-orang yang punya kreativitas atau ide-ide dan karena ini adalah sifatnya adalah organisasi istilahnya apa pembuatan sesuatu berarti kan dia harus punya orang yang bisa itu ya. Terus skalanya gimana? Maksudnya selevel apa? Untuk Indonesia kah atau untuk hanya tertentu ya kan? Kompleksitasnya seperti apa? Fungsinya apa saja yang diperlukan dalam hal ini? Spesialisasi apa saja yang diperlukan kan gitu kan? Kemudian yang berikutnya budaya yang akan dibawa seperti apa? Budaya organisasi ini apa? Apakah family business atau mungkin lebih kepada open ya kan gitu ya. Jadi terus value atau nilai-nilai budaya yang mau dibawa seperti apa, perilakunya seperti apa dan sebagainya. Dan yang ini adalah organization design theory kan. Teorinya ada nanti kalau tidak salah saya masukkan di dalam slide reference itu kaitannya dengan teori-teori organisasi itu seperti apa saja yang dipakai. Oke. Yang konsiderasi yang kedua itu slide berikutnya Mbak Rini. Nah, di sini ini kaitannya dengan fungsinya tadi, produk service yang akan diberikan,
segmentasi kepada siapa saja, areanya di mana, dan waktunya. Nah, saya pernah ikut di suatu proyek di sebuah yayasan yang ini kaitannya mengcapture atau membuat foto tentang wilayah tertentu. Nah, ini biasanya tergantung dari donasinya. Saya maunya di wilayah Kalimantan misalnya kan gitu ya. Tepatnya di mana Kalimantan, misalnya Kalimantan Selatan. Itu adalah kaitannya dengan area dan juga segmentasinya apa saja, siapa yang akan dilakukan. Waktunya berapa lama ya. Terus siapa orang-orangnya yang akan disegmentasi tadi kembali lagi, siapa orang-orangnya yang akan dituju di Kalimantan tersebut ya. Nah, ini lebih kepada modeling approach-nya. Jadi struktur kaitannya dengan modeling approach atau dengan model features ke depannya. Jadi kalau yang kaitannya dengan modeling approach ini ada dua hal, yaitu konseptualnya, itu kaitannya dengan should be dan to be. Should be dan to be maksudnya adalah seharusnya seperti ini yang kita harapkan, dan tapi to be-nya adalah ini, gitu ya. Kalau misalnya contoh konsepnya apa ya, organisasi misalnya kaitannya tadi saya ngambil contoh yang tadi yang memfoto itu ya, foto mempotretkan mengenai daerah atau wilayah gitu ya. Harapannya should be seperti ini. Oke, tapi kenyataannya karena lingkungannya mungkin agak kesulitan, jadi bisa anticipate atau berantisipasi akan berbeda. Oke. Kemudian lingkupnya atau skopnya semuanya atau hanya lokasi terpencil saja atau fungsinya yang didesain. Nah, kalau kaitannya dengan model desain features-nya itu apa sih struktur organisasi yang seperti apa? Apakah ada rencana perubahan di 10 tahun ke depan ya? Atau mungkin ada revitalisasi di antara 3 sampai 10 tahun ke depan, atau mungkin mulai sekarang beradaptasi. Jadi ini ada rencana-rencana. Jadi istilahnya dibagi. Kalau masih belum ada bayangan, biasanya lebih kepada adaptation ya. Jadi apa sih yang akan dilakukan dalam jangka sekarang sampai 3 tahun ke depan, kan gitu. Untuk kita dalam 3 tahun ke depan ini masih oke lah, kan gitu. Nah, kalau organization structure yang skopnya lebih kepada command control atau mungkin advocacy ya, itu dan itu lain lagi. Ya. Nah, sampai sini ini consideration ketiga ini mungkin part of bukan gini. Ini adalah bagian dari org design ya. Jadi kita sebelum membuat strukturnya melakukan konsep-konsep dulu apa yang akan kita lakukan sebelum kita membuat struktur yang sebenarnya gitu yang kita harapkan. Saya post di sini, mungkin ada pertanyaan. Nah, kecenderungannya adalah karena merasa proyek ini mungkin kan kalau saya lihat tadi rata-rata sudah di antara di atas 5 tahun ya organisasi ini berdiri ya rata-rata yang hadir di sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa memulai dengan melakukan introspeksi atau mereview organisasi Bapak dan Ibu saat ini apakah masih suitable gitu ya. Apakah perlu adanya revitalisasi? Misalnya ada tambahan donasi untuk melakukan proyek yang berbeda seperti itu. Ya, misalnya seperti itu atau program yang berbeda kan gitu. Tapi masih bisa dalam wilayah sama dengan strategi di depan atau wilayah dari usahanya mau mengarah kemana organisasi ini kan gitu. Atau mau sama sekali berubah yang disebut dengan scope atau full blown-nya berubah kan gitu. Nah, ini adalah frame atau alur proses dalam pembentukan atau mendesain sebuah struktur. Ya, yang tentunya kembali lagi tadi sudah di depan juga sudah disampaikan semua itu tergantung dari strategi bisnisnya mau ke arah mana. Ya, kemudian direction-nya, ya kan, kemudian intentnya maksudnya apa kan gitu. Kemudian dari structure strategic intent tadi ada bisnis prosesnya, alurnya mau kemana, kegiatannya apa saja, siapa yang melakukan dan sebagainya. Terus juga yang berikutnya adalah mendesain kriterianya seperti apa. Dan masing-masing nanti ada kalau dari bisnis proses ada activity mapping, sebutnya di mapping kegiatan-kegiatan, kemudian bentuklah struktur organisasi. Nah, kembali lagi ini kan baru gambaran ya. Nanti Bapak Ibu jika nanti pihak mau ada advance training tentang pembuatan struktur organisasi ini
kaitannya bagaimana sih cara memappingkan, bagaimana sih yang disebut dengan bisnis proses itu apa sih, nah gitu. Nanti akan dijelaskan lebih detail kembali. Di sini saya hanya menggambarkan terlebih dahulu proses yang akan dilakukan pada saat pembuatan. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah membuat struktur organisasi, do the internalization, kembalikan apakah waktu itu saya sudah melakukan ini enggak, sudah melakukan assessment ini enggak, saya sudah melakukan proses atau alur ini belum, nah gitu. Ya, ini adalah kira-kira. Jadi kalau posisinya berarti sekarang akan kembali lagi menganalisa, apalagi terutama yang sudah 5 tahun ke atas, ya. Nah, berarti kan organisasi ini sudah stable kah, ataukah ada yang perlu dirubah dan sebagainya. Kembalikan ke strateginya. Nah, ini kenapa kita perlu memiliki struktur organisasi yang efektif ya kita sebutnya ya. Pertama pasti seperti yang tadi di depan kaitannya dengan kenapa sangat important, sangat penting membuat struktur organisasi. Pertama clarity dan efisiensi, yaitu di sini akan lebih jelas peran dan reporting lines-nya atau siapa kepada siapa saya melaporkan program ini. Yang ini tujuannya adalah untuk mengurangi kebingungan yang terjadi pada saat melakukan program tersebut. Yang kedua, improve communication tadi yang juga disampaikan bahwa tahu kepada siapa saya melaporkan. Terkadang kita mempunyai 2 bos atau 2 supervisor, ya. Yang satu adalah supervisor program dan yang satu adalah supervisor untuk kaitannya dengan budget. Mungkin mana tahu ya seperti itu. Nah, tapi yang mempunyai peran yang penting dalam hal mengevaluasi, mempromosikan, menaikkan itu hanya satu, yaitu yang atasan langsung, yaitu yang kaitannya dengan yang manajer program tersebut. Dan yang ke arah yang samping atau kita sebut matrix kan, yang tadi yang ada finance itu kaitannya dengan pertanggungjawaban, kaitannya dengan budgeting dan sebagainya dari program tersebut. Oke. Yang berikutnya yaitu agility atau kecakapan kita ya. Dalam misalnya kecakapan dalam artian kata itu kita bisa menggrab atau bisa memotokan bahwa ini opportunity ini lebih bagus nih, program ini harus dijalankan ini. Kalau kita belum ada ini saat ini, kita belum mempunyai. Nah, kita istilahnya kita siap untuk merubahnya. Nah, kembali lagi kalau kita sudah punya struktur, apalagi yang jumlah karyawan cukup jumlah personalnya cukup banyak. Nah, kita sudah mengantisipasi nih orang ini nanti akan pindah untuk menghandle project ini karena skillnya cocok untuk menghandle project ini dan sebagainya. Ya, yang keempat yaitu tentu semua ini harus align dengan strategi bisnisnya. Oke. Oke, dan yang kelima adalah kembali lagi kepuasan dari personal itu sendiri atau karyawan. Role-nya jadi jelas, apa yang diharapkan, apa yang kemudian juga bagaimana ekspektasinya dari para program leader-nya, ya, dan bagaimana kita bisa mengerjakannya dengan cepat dan apa in returns atau apa yang didapatkan oleh mereka. Oke. Nah, sampai di sini saya pause dulu. Ada pertanyaan tadi saya lihat ada semacam ini ya. Ada yang mau jawab itu pertanyaannya kayak Saya, Mbak, saya Linda Biki dari Karsa Institute. Kan sudah punya struktur, tapi ini ada rencana buka unit usaha. Tapi sebenarnya unit usaha ini sudah ada, tapi masih melekat dengan struktur yang ada sama kami. Rencananya unit usaha ini akan kita sendirikan. Itu apakah perlu struktur baru atau kalau dia melekat di struktur lama, kira-kira di bawah mana ya, Mbak? Nah, kembalikan ke Kami strategi. ada, ya. Dikembalikan ke strategi organisasi Ibu. Jadi misalnya kan itu kan melekat kan, berarti kan pimpinannya satu ya, Ya. Bu ya. Ya, masih Kecuali satu. ya, kecuali kalau Ibu mau bikin PT, maaf bukan PT, yayasan tersendiri, terpisah kan gitu. Ini unit usaha. Oh, unit usaha berarti Unit kan masih usaha yang kami harap laporan dan laporan keuangannya akan tersendiri, tapi akan dilaporkan di struktur karsanya, Iya. di Kembali lagi. orang karsa yang bertanggung jawab. Ya, berarti Ibu nanti di tim Ibu kan berarti kembali lagi strateginya kan berarti ada penambahan kan. Jadi jadi Iya, pada saat design organization itu ditambahkan berarti ada penambahan bisnis baru gitu yang istilahnya kan begitu. iya. Nah, nanti di situ didefine lagi seperti tadi langkah-langkahnya tadi itu.
ya. Ya. Gitu. Baru nanti ditambahkan, berarti di strukturnya ini di bawah siapa? Apa langsung laporan kepada direktur utama atau apa kan gitu? Atau direktur program atau apa? Atau mungkin hanya selevel apa? Jadi pada Oke. saat menentukan bisnis strategi tadi itu juga Ya. jelas itu harus apa aja yang diperlukan. Kembali lagi prosesnya tadi tuh key komponen tadi, ya. Ya. Iya, Mbak. Sudah Ya, menjawab makasih. pertanyaannya? Iya, Iya. sama-sama. Oke, ada lagi? Nah, ini dia cara membuatnya. Tadi sudah melihat frameworknya kan, sudah alur prosesnya kan. Jadi kalau bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya organization structure atau struktur organisasi, mau dilihat, ya sekarang di-assess dulu. Seperti tadi Ibu kan barusan mau menambahkan, jadi kan meng-assess dulu. Apakah kita perlu membuat satu departemen atau suatu divisi tersendiri? Nah, itu kita di-assess dulu ya. Kemudian yang langkah kedua adalah strateginya mau kemana ya. Perlukah ini permanen atau hanya temporary? Kalau temporary mungkin bisa juga ditambahkan kegiatannya kepada tim mana kan gitu. Kan tidak not necessarily ibu perlu divisi khusus kan gitu. Terus yang ke step ketiga yaitu kaitannya baru membuatlah kalau sudah 1 dan 2 desain optionnya yang tadi itu misalnya kalau oh ini hanya temporary nggak perlu bisnis lagi atau program tersendiri atau apa tim tersendiri tapi bisa aja di attach ke salah satu tim misalnya business development atau finance atau apa kan gitu ya. Jadi seperti itu. Atau untuk uji coba pertama di bawah siapa. Nah, itu aktivitas-aktivitasnya akan lebih jelas lagi nanti pada saat pelatihan. Yang step keempat adalah engage dengan stakeholders. Jadi orang-orang yang akan istilahnya bisa ditanyakan. Stakeholdersnya bisa juga eksternal ya, jadi tidak hanya internal. Jadi lihat kondisi di market seperti apa, mungkin Bapak dan Ibu bisa menanyakan kepada para customer Bapak dan Ibu atau para even the donator ya, yang itu bisa ditanyakan juga. Kalau saya mau nambahkan ini, gimana efeknya dan sebagainya. Step kelima, implementasi perubahan ini ya. Jangan lupa pada saat mengimplementasi tentunya ada namanya sosialisasi ya. Karena ini sangat penting ya dengan orang-orang di dalam apalagi jika mana Bapak dan Ibu mengurangi salah satu tim ya. Dan efeknya kan akan banyak ya, apalagi kalau program itu belum selesai dan program itu di stop misalnya donasinya berhenti misalnya ya. Jangan sampai itu ya. Dan jadi donasi berhenti, tidak bisa dilanjutkan kembali. Terus bagaimana dengan orang-orang ini? Nah, itu kan berarti kan ada perubahan kan. Nah, sehingga ini harus pada saat mengimplementasikan harus disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Dan itu pun komunikasikan tidak pada saat last minute ya. Jadi ada proses-prosesnya di mana dilakukan strateginya, mulai kapan dikomunikasikan, istilahnya kayak dikasih yang di awal-awal gitu kayak dikasih gambaran gitu, seperti itu. Dan yang terakhir selalu dievaluasi, diperbaiki, evaluasi dan diperbaiki. Oke. Nah, yang ini adalah tipsnya ya. Ada 8 prinsip yang perlu supaya pada saat pembuatan struktur organisasi ini efektif. Yang pertama, position definition. Pastinya tahu kenapa kita membuat posisi ini. Apa tujuannya? Ya, maka dibuatlah namanya disebut dengan jelas. Oh, ini skopnya adalah ini. Ya, tujuan dari posisi ini apa? Atau yang kedua adalah position goals-nya. Kenapa kita harus membuat posisi ini gitu loh? Ya, misalnya mengenai program apa gitu ya. Terus kita perlu facilitator misalnya seperti itu. Atau kita perlu istilahnya yang lain apa istilahnya admin. Kenapa admin kan facilitator masih bisa dikerjakan sendiri karena mungkin skopnya belum terlalu banyak kan gitu. Nah, yang menyangkut ketiga, scope of position coordination. Jadi networking gimana? Ya, ini posisi ini akan berpengaruh ke siapa saja kan gitu. Siapa yang akan mereport kepada siapa dan sebagainya. Terus kemudian yang position spesialisasi. Kalau kita mau meng-hire orang ini, kalau kita mau mencari posisi ini, orang ini, itu harus punya spesialisasi seperti apa. Kembali lagi yang kelima, span of control. Kalau dia adalah leader, span of controlnya berapa kan gitu. Ya. Terus level of otoritasnya bagaimana? Ya, terus kemudian accountability-nya sebatas seberapa, ya. Terus yang terakhir adalah conformity with business direction-nya seperti apa. Kenyamanan dalam melakukan misalnya direction-nya, kan gitu, istilahnya gitu. Nah,
Ingat, ini tips ini adalah untuk memastikan supaya tidak asal kita membuat sebuah posisi, ya. Tapi memastikan bahwa posisi itu ada, karena kalau kita sudah meng-hire orang kan sudah risikonya kan sudah ada orangnya kan gitu. Nah, jadi pastikan dulu sebelum membuat struktur yang baik, ini adalah yang perlu diperhatikan. Selain key components tadi ya. Ini yang lazim, biasanya nomenklatur analisis. Jadi misalnya kalau biasanya ada direktur, ada GM, manager, superintendent, supervisor, dan sebagainya. Ya, tergantung dari organisasi besar kecilnya seperti ini. Ini biasanya yang jadi kayak lebih kepada ke arah hierarkir lah ya, gitu ya. Nah, ini adalah yang kaitannya dengan functional structure atau birokrasi. Biasanya ini ada di departemen ya, atau mungkin ada di sebuah perusahaan yang sangat masih konvensional ya ya. Jadi jelas sekali ada CEO-nya, ada board of director-nya ya kan gitu ya. Terus ada bagian-bagiannya, ada health, beauty, food dan sebagainya yang kita sebut dengan function different. Ada centralized authority, siapa yang sebagai sentral. Jadi kalau misalnya yang tadi kaitannya dengan produk-produknya berarti yang Chief Operation ya, Chief Production Operation. Terus kalau yang bagian mungkin administrasinya, yaitu di eksekutif VP-nya yang bertanggung jawab. Jadi span of control-nya ini kan hanya sebagai fungsi-fungsi yang tergambarkan di sini ya. Sehingga span of control-nya ya terbatas pada tim-tim itu saja. Nah, berapa jumlah orang di masing-masing itu tergantung dari berapa besar yang ditangani di situ masing-masing ya. Terus decision making-nya seperti apa dan sebagainya. Yang berikutnya, ini juga contoh dari hierarki juga struktur, tapi ini ada divisinya. Jadi kita perkecil lagi ya seperti yang tadi, tapi ini ada divisi-divisi. Jadi kalau tadi Bapak dan Ibu lihat tadi kan strukturnya kan ada struktur, kemudian ada istilahnya fungsinya misalnya beauty, tadi kan ada health. Nah, itu masing-masing kan ada lagi kan. Nah, ini lebih dipertajam lagi divisional kita sebutnya. Yang berikutnya ini masih bagian dari hierarki kan, tadi kan hierarki dan organik kan, ada dua tipe kan. Berikutnya ini juga masih sampel, ada sebenarnya sampel atau contoh yang flat, struktur organisasi yang flat, tidak terlalu banyak ke bawahnya. Biasanya ini lebih gampang ya, jelas dan tidak terlalu banyak fungsi-fungsi atau divisi, cukup seorang marketing dan mungkin produksi kan gitu istilahnya kan gitu. Mungkin kalau di yayasan mungkin ada, atau mungkin di organisasi Bapak dan Ibu ada bagian misalnya admin atau kita sebut accounting atau finance gitu ya, ada satunya adalah pihak program kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada dua fungsi di bawahnya dari si direkturnya itu sendiri. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini sampel dari lebih ke arah yang organik ya. Jadi ini di sini kita sebut dengan matrik organisasi yang tadi saya sampaikan. Dia lapornya ke program director, tapi di sisi lain dia karena dia juga bertanggung jawab atau punya authority untuk kaitannya dengan budget, maka dia juga harus dipertanggungjawabkannya selain ke program director, dia pertanggungjawabkan juga ke finance. Tapi finance ini biasa bisa dalam bentuk dotted atau reporting yang titik-titik kasarnya kan gitu ya. Tapi yang penentunya adalah yang program directornya yang sebagai istilahnya menilai dia. Tapi program director mendapat inputan dari si finance director juga, misalnya seperti itu. Ini kita sebut dengan matrix. Atau ada juga matriksnya seperti ini. Karena kita, misalnya saya ya, fungsinya adalah sebagai orang HR atau Human Resources. Saya di sini lapor saya punya Human Resources Director, tapi posisinya ada di luar kota atau beda negara kan gitu ya. Tapi karena saya ditempatkan di Indonesia atau saya berada di kota tertentu, nah saya lapor ke Operation Manager di situ gitu. Jadi itu. Nah, yang penentu dari karir saya adalah si HR Director, tapi dia tidak ada salahnya. Dia mendapat informasi bagaimana pekerjaan saya, yaitu dari Operation Manager yang setempat gitu. Itu disebut dengan matrix structure. Oke. Nah, ini biasanya untuk network structure ini biasanya untuk di banyak lokasi gitu ya, yang seperti tadi ya. Ini is a bit like di yayasan ya mungkin ya, is a bit lebih seperti tapi yayasan ada juga yang seperti yang tadi ya, yang matrix. Nah, ini contoh yang organik ya, struktur yang organik di sini. Jadi fungsinya ada di mana-mana, scatter around kan gitu ya, di tempat yang berbeda-beda gitu, karena mereka menangani yang lain beda-beda kan gitu. Tapi tetap mereka lapornya ke satu, yaitu operating
manajemen tim misalnya ada satu tim gitu ya yang mengelolanya misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Contoh yang berikutnya ini juga contoh yang organik juga struktur ini. Jadi struktur ini dibagi menjadi ada beberapa tim gitu ya. Misalnya ada manajemen timnya sendiri. Kemudian di bawah manajemen tim itu ada tim A, tim B, dan tim C. Yang di mana tim A juga sebagai core-nya dia membawahi ada part-time, ada consultant dan sebagainya. Ya, tapi decision making bisa juga di leadership di masing-masing itu sendiri. Nah, ini kalau ini virtual ya. Virtual ini eh, virtual ini sekarang banyak generasi yang sekarang jadi mereka itu lebih suka work from home atau office sebagai tempatnya. Ini adalah tren di tahun 2024 ke depannya ini. Jadi mereka lebih prefer kerja di tempat di rumah. Bisa melakukan berbagai macam pekerjaan juga ya. Gitu. Jadi macam-macam waktunya juga lebih fleksibel. Mereka juga bisa bersama keluarga sambil kerja. Nah, itu yang disebut dengan virtual organization ya. Dia biasanya lebih kepada more or less dia bisa memiliki banyak aktivitas. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat dari generasi organisasinya itu masuk ke generasi Z atau milenial ya. Ini adalah slide saya yang terakhir. Ini adalah mengkonklud apa yang kita bisa ambil ya dari 1,5 jam sesi ini, yaitu kaitannya dengan mendesain sebuah organisasi dan membuat struktur organisasi yang diharapkan atau yang lebih efektif lah ya. Ini jadi sangat penting kita harus tahu pertama ini adalah key takeaway atau yang kita bisa istilahnya kita bisa put in mind atau bisa kita bawa selalu ingatkan bahwa selalu harus mempunyai clear roles and responsibility, harus jelas siapa yang mengerjakan apa dan kepada siapa saya lapor, kepada saya siapa bertanggung jawab, kepada siapa apa yang saya harus lakukan kan gitu. Kemudian juga penting bahwa struktur organisasi ini akan membantu dalam perbaikan komunikasi ya. Kemudian yang ketiga efisiensi jelas kan. Jadi tidak ada redundancy pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain tapi di bawah tim yang berbeda. Kemudian harus pasti sejalan dengan strategi organisasi ya. Harus fleksibel, harus sesuai dengan fleksibel untuk berubah ya. Kemudian harus memastikan bahwa budaya atau membuat employee satisfaction atau kepuasan karyawannya. Kemudian tujuan dalam pembuatan ini juga harus ada istilahnya effective decision making. Siapa yang melakukan peran decision making lebih cepat, lebih efektif, dan selalu melakukan perubahan yang terakhir. Oke, tadi ada pertanyaan saya lihat. Ya, Ibu, ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Tik Meywati. Pertanyaannya, untuk organisasi dengan 5 fokus program dan memiliki kantor di 5 wilayah dengan seluruh staf 80 orang, kira-kira struktur organisasi mana yang paling tepat digunakan? Oke, kalau ada 5 ya tadi bilangnya ya. Ada Ya, 5 eh, 5 wilayah. 5 wilayah, tapi usahanya semua sama nggak? Ibu Etik bisa Sama, Mbak. bergabung? Sama. Ah, ya. Sama. Ya, ada 5 mandat fokus program itu yang harus dilakukan oleh semua di wilayah. Jadi programnya jenisnya sama, tapi Mm-mm. dikerjakan di 5 wilayah. Berarti kan Mm-mm. sama. Nah, itu berarti ada satu program director kan? Berarti di bawah naungan Ya, program director. Nah, ya. oke. Jadi di masing-masing wilayah itu pastinya memiliki supervisor atau mempunyai. Kita juga kalau di wilayah itu kita memiliki kantor, sehingga kita menjulukinya itu kepala kantor. Oke. Jadi yang program yang mengerjakan program atau proyek di kantor tersebut ada bagian lain atau melapor kepada kepala kantor. Yang di wilayah tersebut melapornya ke kepala kantor. Nah, Oke. kepala kantor di bawah CEO langsung. Oke, jadi ada program director, ada CEO gitu. Kita nggak punya program, ya harusnya idealnya gitu, tapi karena program direkturnya nggak ada, jadi dirangkap oleh CEO. Oke, iya. Biasa yang tadi saya tadi memberikan gambaran tentang saya ya sebagai seorang SDM.
ya. Saya kebetulan ditempatkan misalnya di wilayah Kalimantan. Ya, di sini Hmm. misalnya Kalimantan ini ada kepala kantor misalnya kan seperti itu. Hmm. Bidang saya adalah SDM. Nah, saya lapor karena wilayah kantor ini adalah operation kita sebutnya kan. Tugas dan ingat kembali kan clear roles and responsibility nomor satu ini kan. Jadi dia kan harus tahu bahwa kepala kantor ini tanggung jawabnya tidak hanya di program, tapi juga Betul, mengenai operation. Betul. operation Hmm. operation setempat kan misalnya Hmm. dengan Ya, ya, government pemerintahan atau mungkin dengan yang lain-lain pihak-pihak ya. yang kan gitu kan. Nah, sehingga yang menangani program kan mungkin terkhusus kan berarti kan gitu. Nah, kan ada namanya jika mana ada program director berarti dia kan harusnya kan secara program yang ngasih kan si Lapor program ke program director, secara admin ya. lapor ke director operation. Ya, begitu secara Dokter. Jadi kan Hmm. begitu. Tapi Oh. yang siapa yang bertanggung jawab, misalnya kalau kita sebut performance appraisal atau tentang kinerja karyawan tersebut, pekerja tersebut, apa, siapa, kan gitu kan harus jelas juga. Hmm. Ya, perlu dijelaskan di roles and responsibility clear, harus jelas siapa. Hmm. Kalau dia kaitannya dengan program supaya karena ini programnya semua sama di semua wilayah kan gitu kan ya. Jadi kan harus dikontrol oleh satu orang yang bagaimana misalnya regulasinya, caranya, guidelines-nya, Hmm. Hmm. prosesnya, ya itu kan Hmm. dikontrol oleh si program director ya. Hmm. Walaupun dia ditempatkan di 5 wilayah tadi kan gitu orang yang mengerjakannya kan gitu. Tapi kalau si program operation kan itu dia beda. Jadi dia istilahnya kan orang ini dititipkan di kepala cabang Kantor. kantor Hmm. itu kan gitu. Nah, Hmm. sehingga yang bertanggung jawab untuk mempromosikan harusnya kan si program director. Tapi karena kalau saya dengar dari Ibu adalah semua ditangani oleh CEO, berarti Hmm. si kepala kantor ini program ini tujuannya adalah gini, Bu. Supaya proses guidelines dan rules atau peraturan-peraturan yang berlaku itu cara mengerjakan program itu karena ini programnya sama ya harus harus konsisten. Khawatirnya adalah kepala kantor ini berbeda-beda. Tapi kalau Hmm. bisa menanganin itu semua sih tidak ada masalah. Tapi kalau sudah overwhelm nanti tambah lagi daerah mana, tambah lagi daerah mana. Hmm. Itu perlu dipikirkan kembali. Ya, Perlu terima kasih. apa perlu seorang program director gitu. Ya, ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya bisa Mbak. Silakan, silakan. Ini menarik sebenarnya karena kalau saya kebetulan dari Jatisda, Gorontalo ya. Kalau melihat secara idealis memang apa yang dipaparkan secara struktur organisasi itu memang idealis seperti itu. Ya, jadi punya struktur yang sangat besar tergantung organisasinya juga. Kalau organisasinya besar tentu turun. Tapi begini, di kami itu kan biasanya dalam menyusun struktur itu kita juga tergantung dari mekanisme di organisasi. Misalnya kalau sebuah yayasan akan beda dengan sebuah perkumpulan. Nah, strukturnya mungkin akan berbeda. Nah, di program juga akan berbeda. Misalnya dalam struktur organisasi dan struktur program itu tidak akan sama. Jadi tadi penjelasan dari Mbak yang tadi bahwa memang beberapa organisasi atau lembaga yang bekerja seperti NGO kami yang bekerja di lingkungan hidup mungkin di beberapa wilayah dan memiliki kantor yang berbeda atau struktur program yang berbeda. Tapi dalam struktur organisasi memang kita mengacu ke anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada. Karena itu keputusan yang sudah diambil oleh masing-masing organisasi. Jadi mungkin yang akan membedakan itu menurut kami struktur organisasi dan struktur program. Sehingga tapi penanggung jawab semua itu ya di leader ini, di direktur organisasi. Mungkin seperti itu yang gambaran yang tapi secara idealis apa yang digambarkan dari awal desain organisasi yang digambarkan oleh Ibu tadi memang mungkin idealisnya seperti itu, Mbak. Mungkin akan berbeda ketika kita melakukan kegiatan di struktur program gitu. Itu mungkin Mbak masukan gambaran dari kami sih seperti itu. Makasih Mbak. Terima kasih Pak atas usulannya atau informasinya. Pertanyaan saya mungkin lebih kepada apakah yang mengepalai program itu melapornya kepada siapa, Pak? Ya, secara struktur program, jadi dia akan melapor ke manajer program. Di struktur itu ada manajer program, seluruh organisasi ada manajer program. Jadi misalnya si penanggung jawab subprogram, kan kita punya subprogram di masing-masing program di wilayah. Misalnya kita di Sulawesi Utara, di Gorontalo kita punya program Sulawesi
Utara, kita punya program di Sulawesi Tengah. Nah, itu kan punya manajer masing-masing. Tapi di Ya, organisasi kita punya struktur organisasi, ada juga manajer organisasi. Nah, itu dia akan bertanggung jawab. Jadi secara hierarki seperti itu. Nah, penanggung jawab di lapangan di masing-masing wilayah itu ada manajernya. Kayak seperti itu, Mbak. ya seperti tadi yang mungkin contoh dari Ibu tadi adalah kepala kantor gitu ya Pak ya, atau istilah program. Nah, kalau di mereka kepala kantor ya. Kalau kita di sini manajer program di wilayah program itu. Iya, 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 iya. Ya, secara struktur benar Pak. Jadi memang terima kasih Pak sudah dijelaskan. Memang seperti itu. Jadi secara organisasi ada strukturnya. Dan jika mana program itu berarti dia kan membentuk ada namanya divisi atau mungkin bagian program di mana setiap masing-masing program itu ada lagi kan gitu kan maksudnya Pak. Ada timnya masing-masing. Betul Pak. Pak Ahmad, mungkin ingin sharing-sharing? Iya, kalau kalau nggak ada kita mungkin banyak bertanya ke ini memang satu kendala di dalam struktur organisasi itu ketika kita ini kan rata-rata NGO yang bergerak di program-program misalnya lingkungan hidup atau hak asasi manusia ini kan kadang tergantung pesan-pesan donors ya, wilayahnya, kemudian kegiatannya, programnya, nah seperti itu. Nah kadang kita juga dihadapkan dengan kendala seperti itu, misalnya dalam struktur sebuah program itu akan tidak sama dengan apa yang kita inginkan di dalam perencanaan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Biasanya di struktur seperti itu. Kadang kita bertentangan dengan misalnya ada teman-teman yang tidak sepakat ketika kita bekerja dengan program-program di wilayah pesisir, tapi ada tawaran untuk program di wilayah hutan. Nah, kayak seperti itu. Nah, bisa dalam struktur kita kalau yang memang fokus untuk wilayah pesisir, kita akan lebih efektif kalau misalnya dapat program-program seperti wilayah pesisir, program wilayah. Kadang kita personil orang yang kita mau rekrut di dalam organisasi itu, di situ kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam perencanaan program. Nah, kadang struktur itu kita bingung masukkan di staf. Biasanya kan seperti itu, ada pembagian struktur staf program, kemudian manajer program, kemudian manajer-manajer di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kadang staf-staf yang baru ini itu kita biasanya hanya rekrut saja, habis program mungkin mereka tidak jadi. Nah, tapi karena kita perkumpulan di pengalaman kami, mereka yang biasanya bekerja dengan program-program ini, kita jadikan mereka volunteer, kemudian dalam kegiatan misalnya musyawarah luar biasa, kita melakukan penerimaan volunteer seperti itu. Itu yang mungkin pengalaman membuat organisasi kita bisa lebih bertambah banyak orang-orang yang ada di dalam. Nah, itu mungkin pengalaman kami. Nah, tapi memang kendalanya kadang kita tidak sesuai dengan misalnya kita sudah desain wilayah, tetapi ketika ada sebuah tawaran program tapi wilayahnya harus di wilayah ini, tidak. Yang kadang-kadang di situ sih Mbak pengalaman kita kendala-kendalanya sih tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dengan visi dan misi organisasi seperti itu. Oke. Iya, terima kasih Pak sharingnya. Iya. Ahmad. Saya jadi curiosity-nya adalah berarti kalau ada program itu yang menentukan program itu siapa Pak? Nah, kalau wilayah itu kadang kita menyesuaikan dengan permintaan program. Misalnya kan ini sekarang kita kan penguatan kapasitas ini dari teman-teman yang bekerja dengan wilayah dengan program Burung Indonesia sekarang ini. Nah, kita kan harus semuanya bekerja di wilayah Wallacea. Nah, ketika bukan di wilayah itu kan kita tidak sementara kita punya wilayah yang lain juga. Nah, harapan kita sih kita bisa dekat dengan wilayah karena ada struktur program yang berdekatan, tapi karena harus ke wilayah yang ditentukan. Nah, makanya kita juga kadang kita harus cari orang lain lagi nih, orang baru. Makanya kita harus melakukan rekrutmen orang yang berada di wilayah yang lain tidak sesuai dengan wilayah yang kita rencanakan di perencanaan organisasi seperti itu. Iya. Tapi kendalanya sih kendala kecil, Mbak. Tidak jadi suatu problem. Cuma karena membingungkan kita di struktur itu seperti itu, terutama struktur programnya. Kalau
organisasi karena kan seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi bahwa secara idealisnya seperti itu. Kami punya direktur, kemudian punya manajer program. Nah, bahkan di kami kemarin kita di samping ada manajer keuangan, ada orang keuangan masing-masing program seperti itu. Nah, tapi seingat saya 3 tahun kemarin, hampir 3 tahun kemarin ternyata kita butuh seorang sekretaris di organisasi karena mungkin terkait dengan hubungan dengan pemerintah, surat menyurat atau dengan pihak-pihak donor dengan katanya kebutuhan ternyata dibutuhkan juga seperti itu. Untuk wilayah tertentu atau untuk seluruh program? Maksudnya yang Penanggung jawab unsur program sekretaris untuk struktur untuk organisasi kita seperti itu. Iya, iya. Sangat menarik, Pak. Nanti jika mana ada yang lebih program, maksudnya adalah mengenai pelatihan ataupun yang lebih detail lagi, mungkin itu bisa dibantu untuk pemahamannya ya. Jadi bisa disampaikan pada saat itu pelatihan. Karena pada saat pelatihan yang advance, nanti kan Bapak dan Ibu bisa dijelaskan juga membuatkan istilahnya memotretkan kondisi-kondisi yang tadi ini yang seperti Bapak sampaikan ini gimana caranya supaya itu kan adalah bagian dari business strategi namanya. Nah, kalau kita lihat tadi frameworknya itu dimasukkan ke dalam business strategy. Jadi ada yang di unseen, unforeseen things yang atau yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya itu menjadi bagian dari yang di business strategi tadi itu. Sehingga pada saat kita memappingkan aktivitas yang akan terjadi, itu kita sudah mengalokasikan sekian persen untuk yang tidak expected atau tidak diharapkan muncul kan seperti itu. Sehingga bisa kemungkinan strukturnya seperti apa. Gitu. Betul, Mbak. Ya, saya bisa sharing sedikit? Ya, silakan. Kami juga perkumpulan Karsa Institute. Tadi saya dengar bahwa apabila ada proyek lain akan ada struktur baru. Kalau saya share, yang Karsa Institute itu punya portofolio. Jadi ada portofolio PSDA berkelanjutan, ada good governance, terus ada ekonomi hijau dan sustainable livelihood, ada pengelolaan bencana. Jadi ketika tiba-tiba ada call proposal, kami langsung bisa masuk kemana siapa yang akan jadi PIC-nya, seperti itu Mbak. Iya, betul. Jadi kalau saya dengar tadi, supaya tidak repot lagi kan, tiba-tiba ada proyek ini, tiba-tiba ada proyek ini, kami sudah ada langsung yang portofolio masing-masing, gitu Mbak. Baik, terima kasih. Kita bisa masuk ke framework Mbak Ririn, masukin ke slide framework. Tadi kan stepnya ya, langkah-langkahnya. Nah, ini ada namanya business process, ya. Nah, sebelum masuk ke business process ini ada namanya structure strategic intent, ya. Itu apa aja sih yang diharapkan? Jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, ini harusnya masuk ke sini, ya. Sehingga waktu kita pembuatan organisasi atau mendesain suatu struktur ini sudah ada kriterianya apa aja kan sudah muncul tuh nanti ya. Karena kita punya ini, punya itu, punya ini kan gitu kan. Itu sudah di capture di dalam structure itu dalam struktur bukan struktur dalam bentuk structure itu bukan ya, tapi kira-kira apa aja sih strategic intent atau bisnisnya itu apa aja sehingga waktu masuk ke bisnis proses ini loh bisnis prosesnya nanti seperti apa, kemudian desain kriterianya seperti ini. Nah, itu kemudian dimappingkan lah at the end, barulah muncul yang namanya organizational structure yang sebelah kanan yang ada kuningnya itu. Ya, gitu. Jadi bagus banget Ibu sudah melakukan itu. Berarti itu terima kasih sharingnya. Iya, seperti itu. Jadi emang sudah ada ya di-define apa sehingga kalau ada yang perlu baru atau program baru sudah langsung dimasukkan. Which is very good. Terima kasih sharingnya. Terima kasih banyak Bu sharingnya. Atau Kak Azari dari Tunas Bahari. Halo Kak, Oke, halo Kak, silahkan. Silakan. ya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari Tunas Bahari Maluku. Sebenarnya karena organisasi kita juga baru dan belum besar juga organisasinya, dengan program peningkatan kapasitas ini kita ada beberapa teman-teman yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk dalam pelatihan pengelolaan keuangan dan juga ada di strategi media sosial. Nah, kami beberapa
tahun yang lalu di 2022 itu memang sempat punya program di lapangan, namun jangka waktunya cuma 1 tahun dan setelah itu pendanaannya selesai. Jadi ada dinamika yang terjadi dalam organisasi, dalam yayasan kita sehingga terjadi pengurangan personil karena beberapa teman-teman memilih untuk melanjutkan atau mengambil jalan yang lain gitu. Nah, setelah itu kita juga sebenarnya sudah sempat punya menyusun rencana strategi 5 tahun ke depan untuk organisasi. Mhm. Nah, ada beberapa struktur yang sudah kita turunkan dari rencana strategis itu, kemudian menjelang beberapa saat kemudian dari rencana strategis itu dengan kondisi internal organisasi sebenarnya ada terjadi perubahan di situ. Nah, mungkin tadi sempat disinggung juga mungkin dari ini bisa bantu untuk bagaimana mereview lagi kondisi organisasi atau. Nah, mungkin jadi dari tadi beberapa yang sharing-sharing mungkin kami masih menyimak bagaimana kerja-kerja atau kondisi-kondisi organisasi dari teman-teman lain. Mungkin Baik. itu Kak. Jadi mungkin ada perubahan pengurangan personil, kemudian perubahan ini dalam organisasi sehingga mungkin dari rencana strategis itu juga akan ada pengaruhnya di situ karena rencana strategis itu kan di dibahas dengan teman-teman yang punya pemikiran dan kemudian memiliki pandangan yang sama pada lokasi yang memang kita atau wilayah yang di mana organisasi itu berada. Nah, mungkin apakah ada pengaruhnya ke rencana strategis yang kita susun? Apakah itu masih bisa dipakai ataukah akan direview kembali dengan kondisi organisasi yang ada saat ini? Mungkin Hmm. itu Bu dari sedikit sharing dari saya. Oke, sharing ya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti tergantung Mbak Fahira ini. Mau ada kelanjutan kelas atau apa kan untuk sharing-sharing untuk lebih kepada review organisasi kan gitu. Terima kasih Pak sharingnya. Iya, memang tipsnya adalah pertama pada saat kita mendesain organisasi, desain ya, belum membuat strukturnya. Kembali lagi ke flow atau alur proses yang seperti ini. Jadi sehingga nanti kalau ada bagian-bagian atau orang yang mau personel yang mau atau kita mau selesaikan, maksudnya dalam artian kata kita tutup gitu ya istilahnya kan gitu. Sehingga mereka harus meninggalkan atau istilahnya diresign-kan atau di termination kan atau terminasi. Ya itu otomatis kembalikan kita melakukan strategic direction-nya seperti apa. Kita harus mengakses lagi, kita harus mereview ulang gitu ya. Kita mau kemana sih? Organisasi ini mau kemana sih? Itu yang paling penting. Makanya sebelum membuat strukturnya kita pastikan dulu apakah ini akan bertahan dalam waktu 5 tahun nggak organisasi seperti ini kan gitu. Itu yang paling utama ya. Terus arahnya mau kemana? Donasinya itu pasti akan sustainable nggak? Sustain itu maksudnya continue nggak gitu. Apakah program-program yang nantinya akan dilakukan ini kira-kira bermanfaat untuk tidak hanya di wilayah ini, bisa untuk di tempat yang lain juga kan gitu. Ya, itu memang benar-benar dua hal, strategic direction-nya dianalisa kembali, ya di-assess ulang kan gitu ya. Kemudian intent-nya juga di review kembali. Baru muncullah namanya bisnis proses. Prosesnya itu apa saja? Terus kira-kira kalau dengan proses seperti ini, posisi-posisi apa yang harus diadakan atau diciptakan. Seperti tadi Bu, contohnya tadi itu sudah memiliki beberapa sehingga kalau mau ada penambahan sudah ada tempatnya kan gitu ya. Nah itu. Mm-mm. Itu sih kira-kira. Terima kasih Bapak dan Ibu sharingnya sangat luar biasa. Mungkin sudah cukup ya teman-teman. Ada closing statement sebelum aku tutup dari Ibu Arianti. Silahkan. Oh iya, tadi sebenarnya closing statement-nya ada di key takeaways tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi intinya adalah dalam pembuatan struktur organisasi itu harus dulu terlebih dahulu merancang atau mendesain strateginya dulu apa, ya. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi harus clear di situ. Nah, kalau
kalau tadi semua sudah memiliki struktur organisasi, apakah sudah waktunya kita mereviewnya? Berarti kita harus mengaksesnya, ya, atau menganalisanya kembali yang ada, ya, gitu. Karena kemungkinan ada usaha-usaha atau program-program baru yang muncul yang berbeda dengan apa yang sudah ada saat ini, kan gitu. Jadi itu perlu ditambahkan, ataukah harus memiliki suatu PT sendiri atau organisasi terpisah atau bagaimana? Itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Arianti. Oh, untuk teman-teman, aku mohon ya untuk menyalakan kameranya dulu sebelum aku tutup untuk dokumentasi kami. Boleh silakan dinyalakan kameranya, teman-teman. Oke, baik. Aku foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ibu Arianti atas Sama-sama. bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti sesi pelatihan cohort Designing Organization Structure pada hari ini. Kalau begitu, mungkin aku tutup sesi kita kali ini ya. Terima kasih Bu Arianti, Mbak Terima Maya, kasih Mbak Mbak Nuri. Fahira, Mbak Ririn, dan Terima Mbak kasih. Maya. Terima kasih semua Dan ibu-ibu para mewakili narasumber kita. dan Lingkar Madani, Mbak Faira. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.